Jika berbicara mengenai dunia transportasi seakan tidak ada habisnya, mulai dari sejarah hingga transportasi masa kini yang kian kemari semakin canggih dengan pilihan merek kendaraan yang beragam. Sudah sejak dulu berbagai merek kendaraan masuk ke negara kita dengan menyuguhkan banyak pilihan fitur, tipe, serta fungsi yang berbeda-beda. Begitu juga dengan kendaraan dinas untuk menunjang kegiatan para tokoh pemerintahan yang pastinya membutuhkan fitur yang khusus. Memiliki kendaraan sebagai mobil dinas tentu tidak sembarangan. Harus memilih kendaraan yang nyaman dengan fasilitas yang terbaik pula. Dan kali ini kami akan membahas beragam merek kendaraan yang pernah digunakan sebagai mobil dinas para menteri Indonesia. Mulai dari era presiden pertama yang dibawa Soekarno hingga era Bapak Jokowi sekarang. Ingin tahu mobil apa saja yang pernah menemani Bapak Menteri kita selama ini? Simak video ini sampai akhir. Di awal pemerintahan Presiden Bapak Soekarno, yakni pada tahun 1964, saat itu para menteri difasilitasi mobil dinas jenis sedan yakni Chevrolet Impala keluaran tahun 1962. Di masanya, kendaraan ini merupakan mobil yang sangat mewah, eksklusif, serta terkenal mahal. Dan untuk memenuhi kebutuhan para menterinya, Presiden Soekarno memesan hingga 100 unit Chevrolet Impala berwarna biru. Saat itu tidak hanya para menteri saja yang difasilitasi mobil dinas Chevrolet Impala untuk perjalanan dinasnya. Namun beberapa pejabat tinggi lain juga ikut mendapatkan fasilitas yang serupa. Dengan desain yang mengotak membuat mobil penumpang ini terlihat eksklusif, mewah dan terkesan formal. Hingga menjadikan Chevrolet Impala sebagai mobil kalangan kelas atas paling laris dan populer pada masa itu. Namun pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, yakni lebih tepatnya pada tahun 1966, peran Chevrolet Impala harus digantikan oleh Dodge Dart 440 sebagai mobil dinas para pejabat negara. Namun mobil ini hanya bertahan 5 tahun saja. Karena tahun 1971 Dodge Dart harus digantikan oleh mobil merek Chrysler dengan beberapa model atau tipe. Yang pertama kali digunakan adalah Chrysler model Valiant Regal VH yang bertugas hingga tahun 1977. Hingga akhirnya digantikan lagi oleh Chrysler model Valiant Ranger VJ. Namun pada saat itu pemerintah juga mendatangkan beberapa mobil Volvo model 264GL yang digunakan sebagai mobil dinas cadangan. Pada saat itu juga orang Indonesia seakan beralih selera dari mobil Amerika ke mobil Eropa. Dan tepatnya di tahun 1978 hampir seluruh menteri kabinet akhirnya diberi mobil Volvo sebagai kendaraan dinas mereka. Seperti yang sudah kita ketahui selama ini, jika merek Volvo merupakan simbol kenyamanan dan keselamatan dalam berkendara. Mungkin karena inilah yang menjadi alasan pemerintah memesan Volvo lagi dengan seri di atasnya yakni Volvo model 264 GLE. Semakin puas dengan merek asal Swedia satu ini, pada tahun 1987 Volvo 264 GLE diperbarui atau diganti lagi oleh Volvo model 740 GL manual yang terbilang mewah dan dilengkapi banyak fitur keselamatan. Pada tahun 1992 di event KTT atau konferensi tingkat tinggi yang diadakan di Indonesia, pemerintah juga kembali menyediakan mobil Volvo seri baru yakni model 960 untuk kendaraan para pemimpin negara peserta. Kemudian setelah acara KTT selesai, Presiden Pak Soeharto mengalihfungsikan mobil Volvo tersebut yang lagi-lagi untuk kendaraan dinas para menterinya. Baru di akhir masa Orde Baru, para menteri kabinet kembali berganti mobil dinas menjadi mobil Volvo S90. Di awal masa reformasi yakni pada masa Bapak B.J. Habibie, Bapak Abdurrahman Wahid dan Ibu Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai presiden, mobil dinas para menteri kabinet masih betah menggunakan Volvo S90 ini. Hal ini membuktikan bahwa merek Volvo selain menawarkan sistem keselamatan yang mutakhir dan lengkap juga tidak main-main dalam hal durability produknya. Belum lagi bentuknya yang boxy dan kaku terasa sangat cocok dengan kesan formal dan eksklusif yang mencerminkan mobil kelas atas.
kemudian di tahun 2005 pada masa kepresidenan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjabat, mobil dinas pejabat negara Indonesia yang mulanya dari Volvo akhirnya diganti menjadi Toyota Camry. Entah alasannya apa, Volvo yang dikenal sebagai mobil berkelas Eropa harus digantikan oleh merek asal Jepang ini. Menurut kabar, mungkin karena setelah bangkit dari krisis moneter pada tahun 1998, keuangan negara belum begitu stabil, sehingga belum mampu membeli sedan eksekutif untuk para kabinet negara. Atau mungkin juga karena ada kerjasama dengan merek Toyota itu sendiri. Namun sepertinya pemerintah saat itu mempertimbangkan kehandalan sebuah mobil untuk kendaraan dinas mereka. Dan akhirnya Camry XV30 menemani para menteri hingga tahun 2009 atau lebih tepatnya pada saat Kabinet Indonesia Bersatu kembali terbentuk. Saat terpilih kembali sebagai presiden, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono juga kembali mengganti mobil dinas para menteri kabinetnya, yakni masih dengan merek Toyota asal Jepang namun dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Mobil tersebut adalah Toyota Crown Salon generasi S200 dengan harga sekitar 500 juta rupiah. Harga tersebut belum termasuk pajak dan biaya kirim dari Jepang ke negara kita. Jika berbicara mobil dinas mana yang paling lama masa tugasnya, maka Toyota Crown inilah jawabannya. Karena di era kabinet Bapak Jokowi, mobil tersebut kembali digunakan dan dipertahankan sebagai kendaraan utama para menteri yang bertugas. Hal itu lantaran Pak Jokowi JK tidak menganggarkan dana belanja negara untuk mengganti mobil dinas mereka. Bahkan Pak Jokowi pun masih menggunakan mobil Mercedes-Benz S500 Pullman Guard yang pernah menjadi mobil dinas Pak SBY sebelumnya. Semua kendaraan ini tentu sudah dipilih dengan mempertimbangkan kenyamanan dan fitur yang terbaik demi menunjang kerja dari para pejabat negara. Dari banyaknya merek dan tipe mobil yang sudah digunakan, mobil mana yang menjadi favorit kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia transportasi Indonesia.